Halo, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik. Pada episode kali ini, saya akan bercerita tentang kendi ajaib. Pernahkah kalian mendengar tentang legenda kendi ajaib yang bisa memberikan kekayaan dalam sekejap? Tapi hati-hati, sebab harga yang harus dibayar bukanlah sesuatu yang murah. Ini bukan sekedar cerita rakyat biasa, melainkan kutukan yang telah menghancurkan banyak nyawa. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita langsung ke ceritanya. Di suatu pagi, hujan rintik-rintik mengguyur desa kecil di pinggiran sungai di Pulau Jawa. Seorang wanita muda yang hidup dalam kemiskinan bernama Laila sedang menyusuri tepian sungai untuk mencari kayu bakar. Kakinya nyaris terpeleset saat melihat sesuatu terselip di antara bebatuan. Sebuah kendi tua berwarna hitam legam dengan ukiran aneh di permukaannya. Kendi yang masih utuh itu dianggapnya akan berguna untuk menjadi tempat sesuatu. Sehingga, tanpa berpikir panjang, Laila membawa kendi itu pulang. Di rumahnya yang sederhana, ia membersihkan kendi tersebut dan tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Merasa tak nyaman dengan suasana itu, ia segera menaruh kendinya di meja dapurnya dan kembali beraktivitas seperti biasanya. Malam pun tiba, Laila masih belum menyadari jika kendi itu bukan kendi biasa. Laila yang mulai mengantuk, naik ke tempat tidurnya yang terbuat dari bambu. Di malam itu, ia bermimpi bertemu seorang pria tua berjubah hitam yang berkata, "Kendi ini akan membawamu pada kekayaan, tetapi kau harus siap dengan konsekuensinya." Mimpi yang tidak biasa itu membuatnya terhenyak dan bangun dari tidurnya dengan berkeringat. Ia pun dihinggapi perasaan penuh tanya. Mencoba mengingat kata-kata dalam mimpi itu biar lebih jelas dan berusaha memaknai mimpi aneh itu. Keesokan harinya, keajaiban mulai terjadi. Laila menemukan sekantong emas di dalam kendi. Setiap kali ia memasukkan tangannya ke dalam kendi, harta karun muncul. Dalam hitungan minggu, kehidupannya berubah drastis. Dari seorang gadis miskin, ia menjadi wanita kaya raya yang dikagumi seluruh desa. Namun, kebahagiaannya tidak bertahan lama. Orang-orang terdekatnya mulai mengalami kemalangan. Adiknya yang masih kecil tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Ibunya meninggal secara misterius dalam tidurnya. Dan satu persatu anggota keluarganya mengalami nasib buruk. Laila mulai menyadari bahwa setiap kekayaan yang ia dapatkan dari kendi itu harus dibayar dengan darah keluarganya sendiri. Ketakutan mulai menghantui Laila. Ia mencoba membuang kendi itu ke sungai. Tetapi keesokan harinya, kendi tersebut kembali muncul di dalam rumahnya. Setiap malam, ia mendengar bisikan-bisikan menyeramkan dari kendi itu, memintanya untuk terus memberikan tumbal. Dalam keputusasaan, Laila mencari seorang dukun tua yang pernah mendengar tentang legenda kendi terkutuk itu. Sang dukun mengatakan bahwa kendi tersebut adalah peninggalan ilmu hitam yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Barang siapa yang menggunakannya akan kaya raya. Tetapi harga yang harus dibayar adalah nyawa orang yang dicintainya. Laila harus membuat pilihan, membuang kendi itu dan kehilangan semua kekayaannya, atau tetap hidup bergelimang harta, tetapi dikejar kutukan yang mengerikan. Namun, kutukan itu sudah melekat padanya. Ketika ia mencoba menghancurkan kendi itu, api menyala dari dalamnya dan suara mengerikan menggema di seluruh rumahnya. Di pagi hari, penduduk desa menemukan rumah Laila kosong, hanya menyisakan kendi hitam yang tergeletak di tengah ruangan. Tidak ada jejak keberadaannya, seolah ia lenyap bersama kutukan yang telah ia bawa. Sejak saat itu, kendi hitam tersebut menghilang, namun legenda tentangnya tetap hidup di antara penduduk desa. Mereka percaya kendi itu masih ada di suatu tempat,
menunggu korban berikutnya yang akan tergoda oleh janji kekayaan, tanpa mengetahui bahwa harga yang harus dibayar adalah nyawa keluarga sendiri. Puluhan tahun setelah menghilangnya Laila, desa itu tetap dihantui ketakutan. Tidak ada yang berani mencari kendi hitam itu, tetapi desas-desus tentangnya masih terus berkembang. Beberapa orang bersumpah pernah melihat sosok perempuan berpakaian lusuh dengan wajah pucat berjalan di sekitar sungai pada malam hari, seolah mencari sesuatu yang hilang. Suatu hari, seorang pemuda bernama Arman yang tidak percaya pada cerita-cerita lama memutuskan untuk menelusuri sungai. Ia seorang petualang yang suka mencari barang-barang antik dan berharap jika kendi itu benar-benar ada, ia bisa menjualnya dengan harga tinggi. Saat menjelajahi pinggiran sungai yang sunyi, Arman melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Jantungnya berdegup kencang, tetapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ketika ia menggali di antara bebatuan, tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Ternyata yang ia temukan kendi hitam itu. Arman tersenyum penuh kemenangan dan membawa kendi itu pulang, tidak menyadari bahwa ia telah membuka kembali gerbang kutukan. Sejak malam pertama, ia mulai mengalami mimpi buruk tentang seorang wanita yang menangis dan menatapnya dengan mata penuh kebencian. Suara-suara berbisik di telinganya mengulang kata-kata yang sama. Kekayaan atau nyawa? Pilihlah. Dalam beberapa hari, Arman tiba-tiba mendapatkan keberuntungan yang tidak masuk akal. Ia memenangkan lotre, usahanya berkembang pesat dan mendadak menjadi orang kaya. Namun, satu persatu orang yang ia sayangi mulai mengalami kejadian mengerikan. Ayahnya yang sehat tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dalam sekejap. Adik kandungnya yang masih belasan tahun mengalami kecelakaan fatal. Dan saudara perempuannya ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan. Arman mulai menyadari bahwa semua ini berhubungan dengan kendi itu. Ia mencoba membuangnya, tetapi seperti yang terjadi pada Laila, kendi itu kembali ke rumahnya. Setiap malam, ia melihat bayangan Laila berdiri di sudut kamarnya, menatapnya dengan tatapan hampa. Dalam keputusasaan, Arman mencari cara untuk mengakhiri kutukan ini. Ia membuka arsip kuno desa dan menemukan catatan tentang bagaimana kendi itu dibuat. Konon, kendi ini diciptakan oleh seorang dukun jahat yang mengorbankan keluarganya sendiri untuk menciptakan sumber kekayaan yang tidak terbatas. Satu-satunya cara untuk menghancurkan kutukan adalah mengorbankan dirinya sendiri sebagai tumbal terakhir. Arman dihadapkan pada dilema besar. Ia bisa terus menikmati kekayaannya, tetapi harus kehilangan semua orang yang ia cintai, atau mengakhiri hidupnya sendiri demi menghentikan teror ini. Malam itu, ia duduk di depan kendi dengan sebilah pisau di tangannya. Ketika fajar menyingsing, rumah Arman ditemukan dalam keadaan kosong. Tidak ada tanda-tanda dirinya, hanya kendi hitam yang kini tampak retak dan penuh darah. Sejak saat itu, tidak ada lagi kejadian aneh di desa, dan kendi itu pun menghilang tanpa jejak. Bertahun-tahun kemudian, seorang wanita bernama Dini menemukan kendi itu di loteng rumah kakeknya. Tanpa curiga, ia membersihkannya dan menyimpannya sebagai pajangan. Esoknya, ia mendapat telepon yang memberitahu bahwa ia baru saja memenangkan hadiah uang tunai sebesar 1 miliar rupiah. Dini terkejut tak percaya, tapi ia tak menolak rezeki. Dalam beberapa bulan, hidupnya berubah drastis. Ia mampu membeli rumah mewah, mobil mahal, dan hidup tanpa kekurangan. Tapi mimpi buruk mulai menghantuinya. Setiap malam, ia mendengar suara kendi bergetar, seperti ada sesuatu di dalamnya. Suara bisikan menyeramkan terdengar dari sudut kamar,
yang mengatakan, "Sudah waktunya membayar." Satu persatu, orang di sekitarnya meninggal. Suaminya tewas dalam kecelakaan, ayahnya terkena serangan jantung, adiknya ditemukan tak bernyawa di kamar. Sehingga Dini mulai menyadari bahwa semua ini bukan kebetulan, melainkan ada kaitannya dengan kendi hitam tersebut. Dengan panik, ia membawa kendi itu ke seorang paranormal terkenal. Ia bernama Nyi Lampir, yang dianggapnya bisa memusnahkan kutukan dari kendi itu. Biar ia bisa tetap kaya tanpa ada hal buruk yang menimpanya. Nyi Lampir memberitahu asal-usul kendi itu dan memberikan sebuah petunjuk untuk menghindari kutukan tersebut. Ia berkata bahwa kendi ini berasal dari zaman kuno. Ia dibuat dengan ritual darah dan tidak bisa dihancurkan. Satu-satunya cara untuk menghindari kutukannya itu adalah dengan mewariskannya kepada orang lain. Kemudian, kekayaan yang sudah didapatkan akan segera hilang. Dini terpaku mencari-cari pilihan bijak yang akan diambilnya dengan segala pertimbangan. Haruskah ia memberikan kendi itu kepada orang lain agar dirinya selamat? Ataukah ia harus melawan takdirnya sendiri? Malam itu, ia berdiri di jembatan dekat rumah dengan kendi di tangannya. Ia berniat membuangnya ke sungai, tapi tiba-tiba ada suara keras di belakangnya yang melarang untuk membuang kendi tersebut. Seketika, tangan Dini membeku, jantungnya berdetak kencang. Ia tak menyadari ada sosok hitam berdiri di belakangnya yang membuatnya berteriak kaget hingga jatuh pingsan. Sementara, kendi yang dipegangnya jatuh ke dalam sungai dan terbawa aliran air. Keesokan harinya di tepi sungai, seorang pemulung menemukan kendi hitam itu. Ia merasa senang, karena dari bentuk dan teksturnya, ia berpikir bisa menjualnya ke toko barang antik dengan harga tinggi. Namun, setelah tahu kendi itu bisa mendatangkan kekayaan, pemulung itu tidak jadi untuk menjualnya. Hingga ia pun sudah menjadi kaya raya. Kendi itu kembali berpindah tangan, dan kutukan itu pun terus berlanjut.